Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan memodelkannya pada garis bilangan atau arah dan jarak. Lalu yang kedua, menggunakan notasi yang tepat untuk menyatakan bilangan bulat. Yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan meletakkan pada garis bilangan. Yang keempat, mengenal dan menggunakan hubungan antara bilangan dan kebalikannya atau inverse penjumlahan untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang kelima, menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Lalu yang keenam, menentukan faktor dan bilangan bulat. Yang ketujuh, mengenal dan menggunakan fakta bahwa bilangan caca dapat ditulis tepat satu cara sebagai hasil kali bilangan prima. Yang ke-8, menghubungkan faktorisasi prima dari dua bilangan dengan KPK dan FPB. Dan yang terakhir, menyelesaikan permasalahan mengenal bilangan bulat yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat adalah karakteristik khusus yang berlaku pada operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sifat-sifat ini membantu mempermudah perhitungan dan memahami bagaimana bilangan bulat berinteraksi. Ada beberapa sifat penting, yaitu meliputi komutatif, asosiatif, distributif, dan adanya unsur identitas. Nah, sifat-sifat operasi hitung itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga itu distributif. Nah, komutatif itu berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian, di mana urutan bilangan yang dioperasikan tidak memengaruhi hasil. Contohnya, yang pertama itu ada A plus B sama dengan B plus A. Jadi, penjumlahan A plus B itu sama aja kayak penjumlahan B plus A dan hasilnya adalah C. Lalu yang kedua, A dikali B itu sama aja kayak B dikali A dan hasilnya adalah C. Lalu berikutnya asosiatif. Sifat ini juga berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian, di mana cara pengelompokan bilangan yang dioperasikan tidak mempengaruhi hasil. Contoh yang pertama, dalam kurung A plus B plus C itu sama dengan A plus dalam kurung B plus C dan hasilnya adalah D. Lalu yang kedua, dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C dan hasilnya adalah D. Lalu yang ketiga adalah distributif. Sifat ini menghubungkan operasi perkalian dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang pertama, A dikali dalam kurung B plus C sama aja kayak A dikali B plus A dikali C dan hasilnya adalah D. Lalu yang kedua, A dikali dalam kurung B min C sama dengan A dikali B min A kali C dan hasilnya adalah D. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh yang pertama yaitu dari komutatif. Yang pertama adalah 3 plus 7 sama dengan 7 plus 3 dan hasilnya adalah 10. Lalu yang kedua 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4 dan hasilnya 20. Lalu contoh berikutnya, contoh asosiatif. Yang pertama, dalam kurung 2 plus 3 plus 5 sama dengan 2 plus dalam kurung 3 plus 5 dan hasilnya adalah 10. Lalu contoh yang kedua, 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 3 dikali dalam kurung 4 kali 2 dan hasilnya sama dengan 24. Lalu contoh berikutnya dari contoh distributif. Yang pertama, 2 dikali dalam kurung 3 plus 4 sama dengan 2 dikali 3 plus 2 dikali 4 sama dengan 14. Lalu contoh yang kedua, 3 dikali dalam kurung 4 min 2 sama dengan 3 dikali 4 min 3 dikali 2 dan hasilnya 6. Nah, selanjutnya ada latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing. Yang pertama itu, dalam suatu kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberikan skor plus 4, jawaban salah diberikan skor min 2, dan soal yang tidak dijawab tidak diberi skor. Dari 30 soal yang diberikan, Rina menjawab 22 soal, dengan 16 soal dijawab benar. Berapakah skor yang diperoleh Rina?
Lalu yang kedua, suhu di sebuah kota pada pagi hari adalah minus 5 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu naik 12 derajat Celcius, lalu turun lagi 7 derajat Celcius di malam hari. Berapakah suhu di kota tersebut pada malam hari? Lalu soal yang terakhir, seorang penyelam berada 25 meter di bawah permukaan laut. Kita anggap sebagai negatif 25 meter. Lalu ia naik 18 meter ke atas. Di kedalaman berapa sekarang ia berada? Nah, soal ini bisa kalian jawab untuk latihan agar mengingat sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Dari materi yang telah disampaikan, ada sebuah kesimpulan, yaitu dalam operasi bilangan bulat terdapat beberapa sifat penting yang dapat membantu menyederhanakan perhitungan dan memahami struktur matematika, yaitu yang pertama, sifat komutatif berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Artinya urutan bilangan tidak memengaruhi hasil operasi. Lalu yang kedua, sifat asosiatif juga berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Sifat ini menunjukkan bahwa pengelompokan bilangan tidak memengaruhi hasil operasi. Lalu yang ketiga, sifat distributif menghubungkan operasi perkalian dengan penjumlahan atau pengurangan. Sifat ini menunjukkan bahwa suatu bilangan yang dikalikan dengan jumlah atau selisih dua bilangan sama dengan hasil kali bilangan tersebut dengan masing-masing bilangan, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, dengan memahami dan menerapkan ketiga sifat ini, siswa dapat melakukan operasi bilangan bulat dengan lebih efisien dan sistematis. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.